saya Rani. Hari ini kita akan cerita-cerita tentang perjalanan atau pengalaman selama belajar membaca dan menulis yang akan menjadi bekal kita untuk menjadi guru yang literat. Setelah mempelajari mata kuliah literasi dasar, kira-kira nih dari Kak Nurul, apa sih yang dirasain? Setelah saya merasakan mata kuliah literasi dasar ini, awalnya saya berpikir bahwa literasi dasar itu hanya sekedar model menulis saja, tapi ternyata setelah saya kuliah mata kuliah ini, saya baru tahu dimana ada tentang literasi dasar ya, dan pertama ada literasi membaca, literasi sains, literasi literasi, ada literasi finansial, ada literasi digital, serta yang terakhir ada literasi budaya dan komunitas. Hal ini menurut saya sangat bermanfaat sebagai kita sebagai calon guru yang nanti akan menjadi seorang guru literat yang akan mengajarkan literasi sehingga peserta didik dapat mengimplementasikan kemampuan literasinya untuk kehidupan mereka sehari-hari, baik dari bekerja kritis, gotong royong, dan sikap peserta didik dalam pemahaman. Oke, jadi literasi dasar ini bisa membekali kita sebagai seorang calon guru. Oke Kak Anita, boleh dong cerita-cerita sedikit? Nah, apa sih yang kakak tahu tentang literasi dasar ini? Dalam mempelajari mata kuliah literasi dasar ini, saya menjadi lebih tahu bahwasanya kegiatan literasi itu bukan hanya sebatas membaca dan menulis saja tetapi di dalamnya itu terdapat kemampuan kita untuk bisa berpikir kritis dan juga reflektif dalam memahami suatu hal yang ada di dalam teks yang kemudian nantinya itu bisa kita analisis, evaluasi, dan juga nantinya kita mendapatkan pemahaman yang utuh di dalam teks tersebut. Kemudian literasi ini menuntut kita sebagai seorang calon guru ini untuk lebih bisa seperti yang sudah saya katakan tadi, menganalisis, serta mengevaluasi, dan juga mengembangkan kemampuan kritis yang kemudian nantinya akan digunakan di dalam konsep kita di dalam kehidupan sehari-hari nih, contohnya untuk memecahkan suatu masalah ya, dari berbagai sumber, tentu saja terutama di dalam sebuah bacaan. Oke, jadi literasi itu selain dari membaca dan menulis juga mengajarkan kita untuk berpikir kritis. Ya, benar sekali. Oke teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Kak Nurul dan Kak Anita. Sekarang kita bersama dengan Kak Sarah. Kira-kira nih Kak Sarah, apa sih yang Kak Sarah ingin tahu lebih lanjut setelah belajar mata kuliah literasi dasar ini? Nah, di sini saya ingin tahu lebih banyak mengenai bagaimana strategi dan metode yang efektif dalam mengintegrasikan berbagai literasi dalam proses pembelajaran. Di mana di sini saya menyadari sepenuhnya bahwa sebagai seorang calon guru itu dituntut untuk mengikuti bagaimana perkembangan teknologi, dan juga di sini saya juga mampu untuk menyesuaikan bagaimana proses pembelajaran yang sesuai dengan keterampilan literasi siswa agar tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik di era digital. Nah, maka dari itu perlu untuk mengasah kepekaan terhadap perkembangan perubahan zaman, di mana di sini kita juga harus berinovasi dalam meningkatkan skill dalam juga pendekatan belajar literasi. Di sini juga kita harus berkontribusi nyata agar kita dapat menciptakan generasi yang cakap literasi untuk di masa depan. Oke, jadi dengan perkembangan saat ini kita bisa mengintegrasikan teknologi tadi dalam literasi. Hai Kak Fatma. Halo. Oke, Kak Fatma kan sekarang sudah menjadi mahasiswa PPJ. Kedepannya kan akan menjadi calon guru nih ya. Apa sih kira-kira yang akan Kak Fatma lakukan? Dari yang akan saya lakukan yaitu dapat meningkatkan keterampilan literasi bagi peserta didik, baik itu literasi dasar ya, literasi membaca dan literasi menulis pada peserta didik dengan menggunakan teknologi yang relevan dengan kemampuan dengan peserta didik. Selain itu, saya akan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman langsung yang akan dimiliki oleh peserta didik dalam pembelajaran, sehingga nantinya peserta didik dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan kritis itu oleh peserta didik. Jadi sebagai seorang calon guru kita harus meluaskan pemahaman kita ini untuk mengaplikasikannya nanti pada saat proses pembelajaran. Oh ya, dengan
memahami mata kuliah literasi dasar ini dapat berguna bagi kita calon guru untuk menjadi guru yang literat, di mana ada metode 5T plus 1A, yang dimana ada task, time, dan assessment. Jadi sangat berguna bagi kita, berguna dan dapat kita implementasikan dalam pembelajaran. Kita dapat berdiskusi bersama orang lain, dapat merefleksikan dan mengevaluasikan metode 5T plus 1A itu dalam berbagai kompleks, berbagai komponen dan hal yang relevan dengan metode tersebut. Jadi sangat berguna menjadi calon guru literat. Oke teman-teman, tadi kita sudah banyak mendengarkan pengalaman dari Kak Anita, Kak Nurul, Kak Fatma, dan juga Kak Sarah. Sekarang kita bersama dengan Kak Radini. Hari ini kita akan menyimpulkan apa sih yang menjadi pengalaman kita setelah belajar mata kuliah literasi dasar ini. Oke Kak, siap. Jadi selama kita menempuh ya mata kuliah literasi ini, banyak sekali ya pengalaman yang bisa kita ambil ya. Terutama bahwasanya selama ini kita hanya mengetahui bahwasanya literasi itu hanya di bahasa, di numerasi. Ternyata banyak sekali nih literasi itu ada 6 nih Kak. Yang pertama ada literasi numerasi, literasi finansial, literasi sains, literasi digital, literasi budaya, dan juga ada literasi bahasa. Nah dari ke-6 poin ini ternyata kegunaan literasi ini tidak hanya untuk memahami kita bagaimana sih kita menentukan sesuatu hal, tetapi juga bisa mengembangkan berpikir kritis kita dan juga bisa memecahkan masalah baik di kehidupan sehari-hari ataupun masalah seperti literasi numerasi ini, memecah masalah matematika dan juga bahasa dan sebagainya. Dan sangat ini ya reliable pada literasi digital. Perkembangan saat ini literasi digital sangat pesat, apalagi di abad 21 kita ketahui literasi digital ini bisa menjadi penunjang kita dalam proses pembelajaran. Dan di sini ya saya merasa ada banyak hal yang harus kita lebih mendalami terkait literasi. Tidak hanya kita mengupas literasi di bagian luarnya saja, ternyata literasi ini bagaimana kita bisa mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari dan nantinya kita menjadi seorang guru dan kita ajarkan kepada peserta didik ataupun bisa kita implementasikan di dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran kita bisa mencakup keseluruhannya secara inklusif. Oke, jadi teman-teman banyak banget nih manfaat yang kita bisa dapat dengan belajar literasi dasar ini. Oke teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan macam-macam pengalaman selama belajar mata kuliah literasi dasar. Semoga kedepannya kita akan menjadi